Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Firman Nugraha dengan NIM 241211600104. Saya tergabung ke dalam kelas A, yang mana saya adalah mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Universitas Saskia tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membagikan video tutorial singkat terkait dengan pelaksanaan uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah, yang mana video tutorial ini merupakan sebagai tugas akhir dari mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono, SPD, MPD. Baiklah teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita masuk kepada video tutorial pertama terkait dengan uji normalitas. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat atau menilai sebaran data pada kelompok data, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang mana jika kita memiliki data lebih dari 50. Sedangkan jika data yang kita miliki kurang dari 50, maka kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Dasar uji. Jika nilai signifikansi atau sig besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Untuk lebih lanjutnya, maka kita lakukan pada aplikasi SPSS berikut. Langkah pertama, kita buka aplikasi SPSS, yang mana ada dua data yang bisa kita lihat, ada data view dan variable view. Untuk melakukan uji normalitas, kita masuk kepada variable view dan kita inputkan data yang kita punya. Pada kesempatan ini saya memiliki data hasil ujian pendidikan Pancasila kelas 5 pada dua sekolah yang berbeda, yaitu SDITA dan SDITB. Kita kembali ke SPSS. Pada variable view kita masukkan nama sekolah dan variabel yang kedua adalah nilai. Desimal kita nolkan 1. Label itu kita tulis dengan SD Islam Terpadu, dan ini hasil belajar pendidikan Pancasila. Values kita isi dengan 1 SD Islam Terpadu A, kita tambahkan 2, kita berikan SD Islam Terpadu B, tambahkan dan kita klik OK. Selanjutnya untuk measure kita jadikan scale. Setelah terisi pada variable view, maka kita pindah ke data view. Pada data view sudah ada dua variabel yang kita masukkan. Tugas kita sekarang adalah kita copy nilai yang kita punya, kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Tekan di nilai, selanjutnya kita copy lagi nilai, pindahkan. Itu juga untuk sekolah itu SDITA, kita kopikan, kita beri label sekolah SDITA 10 dan SDITB.
Kita selesaikan STITB. Sebenarnya bisa kita copy juga, tapi kita buat seperti ini agar lebih tepat. Oke, setelah selesai kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melakukan uji normalitas. Langkahnya adalah kita klik analyze, kita pilih descriptive statistics, kita pilih explore, selanjutnya kita pindahkan hasil belajar ke dependent list, sekolah IT ke factor list, kita pilih plot, kita ambil normality plot with test, continue, dan kita klik OK. Maka akan ada outputnya. Ini ada 3 tabel: case processing summary, descriptive terkait mean, median, variance, standar deviasi dari kedua sekolah, dan hasil tes normalitasnya ini. Kita lihat bahwa signifikansinya kalau Kolmogorov-Smirnov itu 200 dan Saplovich 682. Di kesimpulannya dapat kita lihat bahwa kita lihat kesimpulannya, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kita lihat di sini signifikansinya 682 dan 200, maka data kedua sekolah itu berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Uji homogenitas merupakan sebuah ujian untuk mengetahui sama tidaknya variasi data. Uji homogenitas dapat dilakukan jika data berdistribusi normal. Dasar uji juga kita lihat jika signifikansi lebih dari 0,05 menandakan bahwa data berasal dari populasi yang sama. Di sisi lain, jika signifikansinya kecil dari 0,5, maka kelompok data berasal dari populasi dan varians yang berbeda atau heterogen. Kita kembali ke data yang tadi. Karena data yang tadi sudah normal, maka data tersebut bisa juga kita langsung uji homogenitasnya dengan cara kita klik analyze, kita compare means, selanjutnya kita pilih one way ANOVA. Selanjutnya kita masukkan lagi dependent list hasil belajar dan faktor list sekolah IT. Selanjutnya kita pilih option, kita pilih homogeneity variant test, continue, dan selanjutnya kita langsung OK-kan. Maka hasil output yang kita lihat adalah ini, kita lihat dari test of homogenitas yang menggunakan uji Levin statistik itu signifikansinya 0,210. Maka kita dapat kesimpulan bahwa kedua sekolah memiliki data yang homogen karena nilai signifikansinya di atas 0,05. Demikianlah uji yang pertama, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Ini untuk melihat apakah data berdistribusi normal, dan sedangkan uji homogenitas untuk melihat apakah data tersebut bersifat homogen. Kita masuk uji yang kedua, yaitu uji T. Uji T adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih. Dalam uji T, kita akan menguji apakah perbedaan rata-rata kelompok-kelompok tersebut secara signifikan atau hanya variasi alami yang terjadi secara acak. Dalam uji T itu sendiri memiliki dua jenis. Ada uji T1 sampel dan ada uji T2 sampel. Perbedaannya adalah uji T1 sampel artinya sebuah uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai
Itu contoh data nilai. Kemudian siswa adalah 75. Uji sampel 2 tes dibagi menjadi dua jenis. Ada uji sampel berpasangan atau pair atau dependent sample test yang membandingkan dua rata-rata subjek yang sama namun berbeda perlakuan atau keadaan. Yang kedua adalah uji sampel independent t-test atau membandingkan dua rata-rata dengan dua subjek yang berbeda. Kita masuk kepada yang pertama, uji independent sample test. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan dengan syarat data harus normal dan homogen. Dasar uji, jika signifikansi kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara hasil belajar dua sekolah. Namun jika signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak dapat perbedaan hasil belajar dari dua sekolah. Kita kembali kepada syarat bahwa uji independen sampel t-test, syaratnya adalah data harus normal dan homogen. Oleh karena itu, data yang kita punya tadi, kita pada output sudah jelas kita lihat data ini sudah normal karena signifikansinya di atas 0,05 dan juga sudah homogen, di mana signifikansinya adalah di atas 0,05. Maka data tersebut bisa kita gunakan langsung sebagai data untuk uji independent sample t-test. Kembali kita ke SPSS, langkahnya adalah kita klik analyze, kita kembali pilih compare mean, kita pilih independent sample t-test. Seperti biasa kita masukkan test of variance, setelah oke, kita lihat di grupnya grup 1. Continue dan oke. Maka keluarlah independent sample t-testnya. Lihat di sini bahwa signifikansinya itu di atas 0,05 yang maknanya adalah data tersebut tidak, ini dia. Jadi kesimpulan dari uji independent sample t-test itu signifikansinya tadi dasarnya adalah jika signifikansi kecil dari 0,5 terdapat perbedaan. Namun jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak dapat perbedaan. Jadi di sini kita lihat signifikansinya di atas 0,05, artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar dari dua sekolah tersebut. Jelas? Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu uji pair atau dependent sample t-test, yang mana uji pair atau dependent sample t-test ini harus di mana memiliki data dari dua subjek yang berbeda dengan berbeda perlakuan. Artinya kita harus memiliki subjek data yang sama dengan dua perlakuan, dengan perlakuan yang berbeda. Dasarnya juga hasil, jika signifikansi kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan antara hasil belajar dua model pembelajaran. Namun jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak dapat perbedaan dari hasil dua model pembelajaran. Dan sekarang kita kembali ke SPSS. Kalau kita lihat data yang kita punya itu adalah data yang tidak bisa kita gunakan untuk menguji pair dependent sample t-test karena memiliki data yang subjek yang berbeda. Oleh karena itu kita pilih satu lagi data. Ini adalah hasil ujian sebelum dari dua perlakuan yang berbeda. Pertama menggunakan model pembelajaran konvensional, dan yang kedua menggunakan pembelajaran yang sudah berbasis IT menggunakan pembelajaran berbasis kuis. Data ini kita kembali masukkan, kita pilih new data,
new data, kita variabel sebelum itu sama kedua sesudah. Pilih desimalnya 0, tabelnya ini di sini adalah model konvensional. Selanjutnya ini model berbasis IT atau krisis. Value kita masukkan 1 sebelum, 2 sesudah. 1 itu kita tidak perlu mengisikan karena ini. Selanjutnya kita masuk ke scale dan scale. Sekarang kita inputkan, ini ada sebelum dan sesudah. Sebelum kita masukkan nilainya. Kita masukkan data yang kedua itu sesudah. Oke, setelah kita inputkan, akan kita lihat apakah signifikansinya besar dari 0,5 atau kecil dari 0,5. Kita pilih analyze, selanjutnya kita pilih per sample test. Kita masukkan variabel 1 model konvensional, oke. Kita oke kan. Maka di sini kita lihat per sampel testnya adalah signifikansinya 0,01. Artinya di sini kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata dari dua model karena nilai signifikansinya kecil dari 0,05. Sudah dua uji yang kita lakukan. Sekarang kita masuk kepada uji yang ketiga, yaitu uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan sebuah uji yang menggunakan data di mana terdapat 3 kelompok yang berbeda tidak berpasangan. Uji ANOVA bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau tidak dari 3 kelompok data yang tidak berpasangan. Hasilnya jika signifikansi kecil dari 0,5 maka terdapat perbedaan antara hasil belajar. Namun jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan dari hasil belajar 3 sekolah. Maka syaratnya yaitu data harus homogen dan normal. Untuk melakukan uji ANOVA, saya juga sudah menggunakan tiga data dari sekolah yang berbeda masih terkait dengan hasil ujian pendidikan Pancasila. Nah, data ini akan kita pindahkan ke dalam, kita inputkan ke dalam SPSS. Yang pertama, kita isikan variabelnya sekolah, yang kedua nilai, kita desimalnya 0, 1, labelnya SDIT, nilainya hasil belajar pendidikan Pancasila, values-nya 1 SDIT A tambahkan 2 SDIT B
kita tambahkan 3 SDIT C, kita tambahkan, selesai. Berikutnya di sini measure kita scale, kita jadikan scale. Setelah selesai pada variable view, kita pindah ke data view. Sudah ada dua kolom yaitu nilai. Sekarang tugas kita kopikan SDITA, nilainya, SDITB, dan 3 SDITC. Ya, kita berikan nilai ini 1 SDITA, copy bisa, kita copy sampai 10 SDITA, kita pilih SDITA, 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 dan SDITA. Selanjutnya kita masuk ke SDITB, 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 dan terakhir SDITB. Karena ANOVA harus memiliki 3 kelompok data yang berbeda, sekarang tambahkan lagi 1 SDITC, namun masih terkait dengan hasil belajar pendidikan Pancasilanya. Tambahkan SDITC. Syarat untuk melakukan tes ANOVA adalah data harus berdistribusi normal dan homogen. Untuk itu kita harus uji dulu apakah data dari 3 sekolah ini normal dan homogen. Untuk menguji normalitas, kita ke tabel descriptive static, explore, kita masukkan hasil belajar pada dependent list dan factor list untuk DIT. Kita plot, kita pilih normal plot with test continue, dan kita lihat, kita klik OK. Maka hasilnya di sini adalah jika signifikansinya di atas, ya kita lihat signifikansinya di atas 0,05, maka data ini sudah berdistribusi normal. Kesimpulan pertama, kita dapat bahwa data sudah berdistribusi normal. Selanjutnya kita uji data tersebut, kita uji homogenitasnya. Compare means, ANOVA, ANOVA, kita masukkan lagi, kita pilih option, kita pilih homogenitasnya, continue dan OK, kita lihat juga, dan di sini juga bahwa datanya adalah homogen, yaitu dengan signifikansi di atas 0,05 itu 295. Ya. Tanya kesimpulan yang kedua, normalitas sudah, kita masukkan di homogen. Ini kita pindahkan. Ini juga berarti data yang kita punya dari 3 sekolah sudah normal dan homogen. Selanjutnya baru kita bisa uji. Setelah data yang kita punya ini normal dan homogen, baru kita bisa uji ANOVA-nya. Deskriptif, compare means, dan ANOVA. Ini kita lihat optionnya di atas. Oke.
Biar kita klik analyze, compare means, one way ANOVA, dan oke kan. Ya, data yang kita punya dari 3 sekolah tersebut, yaitu ini signifikansinya 0,737, yang artinya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, tidak terdapat perbedaan data yang signifikan dari hasil belajar 3 sekolah karena signifikansinya di atas 0,05. Demikianlah video singkat saya terkait dengan 3 uji yang saya lakukan: uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas semua perhatian, dan disclaimer, jika ada kekurangan dan kesalahan dari video ini mohon sekali lagi dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.